Ya, pemirsa masih di Idea Succession Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak William Hartanto dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Nah, Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa ada ISSP direkomendasikan buy, supportnya di 204, resistennya di 246, kemudian juga ada DSNG juga direkomendasikan buy, di supportnya di 600, resistennya di 670. LSIP ternyata dari saham berbasis CPO lebih direkomendasikan, supportnya di 1250, resistennya di 1480. Sementara dari properti ada BSDE, supportnya di 110 dan resistennya di 1300. Maksud kami di 1105 dari sisi supportnya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak William, kita lanjutkan kembali, Pak. Siap. Ya, saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya. Saham berbasis PO, LSIP tampaknya lebih dijagokan Pak William. 1250 dan 1480. Analisisnya Pak William untuk LSIP. Oke, LSIP ini konsolidasi juga sebenarnya sejak Februari 2021 sampai sekarang. Jadi dia tuh membentuk support pada 1250 dan ketika menguat sampai 1480 dia sudah mulai banyak tekanan jual. Memang dia sempat menembus 1500 saat di 15 Maret, cuman itu nggak berhasil bertahan. Jadi dia kembali lagi ke resisten di 1480. Oleh karena itu dengan posisi harga sekarang yang masih belum terlalu jauh dengan supportnya, saya rekomendasikan buy untuk saham LSIP. Tentunya juga mengacu dengan adanya sentimen dari harga CPO tadi ya. Oke. 13.25 menguat 1,53% di penutupan sesi kedua hari ini direkomendasikan buy untuk dari LSIP di mana dari sisi support dari resistennya di 12.50 dan 14.80. Penutupan hari ini 13.25 masih ada ruang mengejar ke posisi resisten terdekatnya di 14.80. Selain dari LSIP untuk saham-saham berbasis CPO bagaimana untuk saham CPO lainnya Pak William? Ya, jadi di sini ada beberapa saham CPO lainnya yang menjadi pilihan saya, ada saham DSNG juga, lalu SCMP juga bisa jadi rekomendasi untuk saham berbasis CPO. Saya akan coba analisa dulu untuk saham DSNG. Di sini dia ada support pada 600 dan resisten pada 670. Terkonsolidasi juga ya, jadi dia akan bergerak di area support dan resisten ini dulu dalam waktu dekat. Dan penutupan saat ini 615 mendekati support bisa lakukan pembelian juga. Lalu ada SCMP yang mana juga berbasis CPO. Ini trennya lebih jelas menguat daripada LSIP yang masih konsolidasi. Di sini SCMP memiliki support pada harga 560 dan untuk resistennya estimasinya ada pada 630 yang mana juga bisa menjadi target untuk melakukan profit taking. Baik. Tiga ini sih yang menjadi pilihan saya dari CPO. Oke, SCMP ditutup 580 menguat di 0,87%. Tadi dari sisi support 560 dan resistennya 630 untuk SCMP. Biasanya untuk saham-saham berbasis CPO Ali juga lebih direkomendasikan Pak William. Bagaimana Anda melihat secara teknikalnya posisi Ali terutama di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini? Oke, teknikal Ali itu downtrend. Memang ada support pada 9.200. Jika bertahan sih ini jadinya lebih bagus. Mengapa? Karena kondisi teknikal Ali itu paling ketinggalan ya dari saham-saham berbasis CPO lainnya. Oleh karena itu untuk Ali kita bisa rekomendasikan buy juga dengan strategi down weakness dengan support pada 9.200, resisten pada 10.400 sebagai target terdekatnya. Dari data RTI yang saya pegang, Pak William, untuk pergerakan Ali, ini jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tadi sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, namun beberapa menit pada penutupan sesi kedua hari ini, Ali tampaknya ditarik cukup tinggi dan menembus 9425 dan menguat di 1,07%. Apa yang bisa kita cermati dengan
penguatan atau kenaikan signifikan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini untuk Ali, terutama dalam menghadapi perdagangan atau pembukaan sesi pertama di esok hari, Pak William? Oke, jadi Ali ini jelas sekali terlihat ya, lolos dia tadi kan 9250 dan Iya. lalu ditutup menguat di 9425. Ini terlihat sekali upaya mempertahankan support pada 9200. Itu yang tadi saya mention pertama ya, di support 9200. Oleh karena itu, perkiraan saya kalau kembali ke 9200 itu menjadi kesempatan untuk buying weakness. Kenapa saya lebih yakin dia akan kembali ke support? Karena Ali adalah satu-satunya saham CPO yang saat ini bergerak dalam tren menurun. Dan penguatan pada hari ini tidak disertai dengan volume yang besar sehingga kurang valid untuk menyatakan bahwa Ali ini akan berbalik arah. Jadi saya masih merekomendasikan buying weakness dengan kondisi seperti ini. Baik, ada Ali, SIMP, DSNG, kemudian juga ada LSIP, saham-saham yang direkomendasikan dari berbasis CPO dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Bergeser ke komoditas lain, Pak William, untuk saham-saham komoditas emas, logam, dan mineral mentah, Antam dan BRMS hari ini mengalami penguatan di tengah tekanan terhadap indeks harga saham gabungan. Ini tampaknya mencerminkan kinerja mereka di kuartal pertama di 2021. Bagaimana Anda melihat peluang dari saham-saham ini kalau kita kaitkan juga dengan pergerakan harga komoditasnya, Pak William? Oke, BRMS dan Antam ya. Kalau untuk BRMS memang betul ada faktor dari kinerja dan juga dari teknikal nih jelas banget memang uptrend ya. Ya. Jadi pergerakan dia selalu bertahan di atas support dari EMA 5, ini berarti rata-rata seminggu ya dia mampu menguat terus. Namun dengan penutupan hari ini di 106, saya kira agak terlalu riskan kalau langsung membeli di harga penutupan, sehingga kalau BRMS ini rekomendasi saya menunggu momen koreksi pada area 100 sampai dengan 102 untuk melakukan pembelian. Nah, untuk target BRMS itu pada 110 sampai dengan 122 untuk penguatan lanjutannya. Dari sisi likuiditas seperti apa untuk BRMS, Pak? Liquid ya, udah lebih bagus pergerakannya, jadi nggak menyulitkan untuk melakukan pembelian dan penjualan. Volume transaksi hari ini juga cukup besar. Baik, selanjutnya ada Antam, Pak William. Oke, Antam. Secara teknikal, Antam juga sudah menuju uptrend, jadi dia sempat membuat area konsolidasi pada 2100 sampai dengan 2300 dan itu sudah terlewati semua. Lalu kemarin koreksi menutup gap dia pada 2430, ini menjadi support baru dia. Jadi support barunya 2430 untuk Antam melanjutkan penguatan dengan target berikutnya pada 2670. Ya. Jadi untuk keduanya, baik BRMS dan Antam bisa direkomendasikan buy, namun BRMS lebih mengincar momen koreksi. Baik, ada Antam, kemudian juga ada BRMS dari catatan kami. Ini di tengah dari koreksi indeks harga saham gabungan, dua saham ini mengalami penguatan dan kebetulan pada hari ini juga mereka merilis kinerja di kuartal pertama di 2021 dan mencatatkan kinerja positif dan ternyata diapresiasi oleh para investor pasar modal Indonesia. Pak William, kita kembali ke pertanyaan Pak. Kita akan coba sapa Bapak Budi di Jakarta yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Terima kasih Pak Budi. Masih dari perbankan Big Cap, Pak William. BMRI analisisnya untuk besok, apakah masih bisa turun atau naik? Tadi pun juga sempat kita singgung Pak William. Review singkat saja Pak, dengan koreksi dalam untuk BMRI, peluangnya ketika sesi pertama dibuka di esok hari. Saya perkirakan masih akan menurun ya untuk BMRI ini. Jadi tunggu bawah aja sih. Di level support Pak yang bisa diperhatikan untuk BMRI? Oke, support terdekat yang kemungkinan dicapai pada perdagangan besok itu pada 5.950 ya, di 5.950. Baik, 5.950 untuk support dari BMRI. Sementara target price terdekat Pak William? Untuk target price terdekat pada 6.250. Ini resisten yang sudah gagal ditembus selama 3 hari terakhir. Baik. Selanjutnya kita akan coba sapa partisipan dari WhatsApp interaktif kami. Ada Jokowi dari Jakarta. Dari formasi ini Pak, KLBF di 1.560, support kuat di berapa? Kemudian juga dari sisi target price-nya, sudah pegang lama tapi tidak naik-naik ini. Analisis Anda untuk KLBF, Pak William? Oke, KLBF ini memang pergerakannya agak lebih santai ya. Nah untuk KLBF, supportnya itu ada pada 1420 dengan resisten dia pada 1520.
Untuk pergerakan sih sebenarnya lebih cenderung konsolidasi, dan kalau mampu bertahan di atas 1420 boleh saja melakukan averaging. Oke. 14.20 Pak yang menjadi patokannya ya dari sisi support untuk melakukan averaging. Tadi juga 15.60 untuk posisi Pak Jokowi di Jakarta. Kemudian resisten di 1520. Tadi sempat menyentuh ke level tertinggi di 1465. Bagaimana Anda melihat capaian dengan level tertinggi hari ini dan peluang ke 15.20 Pak William? Peluang ke 1520-nya itu bisa tercapai tapi masih agak lama. Jadi walaupun tadi sempat menguat, saya memperhatikan volume perdagangan yang kecil sekali, berarti ya dia masih ada potensi untuk menurun, tapi agak lebih terbatas karena memang udah dekat dari support juga. Namun untuk membalikan arahnya mungkin tidak dalam waktu dekat kalau kondisinya seperti ini. Baik, jawaban untuk Jokowi dari Jakarta, partisipasi dari WhatsApp interaktif kami 1560, tadi direkomendasikan averaging down dengan catatan supportnya mampu bertahan di 1420. Pak William, kita masih punya satu segmen lagi Pak, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa telah bersama kami, IDX Succession Closing akan segera kembali sesaat lagi.